Kita akan langsung ke poin pertama, yakni hakikat konsep pengawasan dalam administrasi pembangunan. Nah, sebelum memahami mengenai hakikat konsep pengawasan dalam administrasi pembangunan, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu pengawasan. Adapun pengertian pengawasan menurut para ahli, yang pertama, menurut Winardi menyatakan bahwa pengawasan adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh pihak pimpinan dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Yang kedua, menurut Sondan Pesiagian menyatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan atau dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Nah, dari sini dapat kita katakan bahwa pengawasan itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menjamin apakah yang terjadi sudah sesuai atau belum sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian, dalam pengawasan juga terdapat konteks-konteks, ada 3, yaitu pengawasan dalam konteks manajemen, pengawasan dalam konteks politis, dan tentunya pengawasan dalam konteks pembangunan. Langsung saja, mengenai pengawasan dalam konteks manajemen, merupakan proses pengaturan kinerja untuk mengambil tindakan untuk menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai waktunya. Selanjutnya, mengenai pengawasan dalam konteks politik, merupakan fungsi parlemen dalam menjamin bahwa undang-undang yang telah dikeluarkan oleh parlemen dapat diimplementasikan dan dapat diadministrasikan secara efektif oleh pihak eksekutif, yang ini adalah pemerintah, yaitu dilakukan secara sesuai dan dengan cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pengawasan merupakan tanggung jawab yang sangat penting dari parlemen dan harus dilakukan secara agresif. Hal ini dikarenakan hanya melalui pengawasan inilah parlemen dapat menjamin adanya check and balance yang memadai terhadap pihak eksekutif. Nah, dan yang terakhir itu adalah pengawasan dalam konteks pembangunan. Pengawasan dalam konteks pembangunan adalah salah satu fungsi organik manajemen yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan mengamati bahwa tujuan dan sasaran serta tugas dari organisasi terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Sebagai wakil rakyat, DPR mempunyai fungsi legislasi, fungsi pengawasan atau controlling, dan fungsi anggaran. Dalam fungsi legislasi, DPRD memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah berdasarkan inisiatif sendiri. Pengawasan merupakan fungsi yang paling sensitif yang harus dilakukan DPRD yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk mengontrol segala bentuk kebijakan kepala daerah. Dalam rangka melakukan controlling terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan itu, DPRD mempunyai beberapa hak, yaitu hak meminta pertanggungjawaban kepala daerah, hak meminta keterangan, hak mengadakan penyelidikan, hak amandemen, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak inisiatif, dan tentunya hak anggaran. Jenis pengawasan menurut Schermerhorn 2001, jenis-jenis pengawasan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pengawasan umpan di depan. Yang pertama dilakukan sebelum aktivitas dimulai, kedua dalam rangka menjamin kejelasan sasaran, ketiga memfokuskan pada kualitas sumber daya, selanjutnya pengawasan bersamaan. Terbagi menjadi 3, yaitu memfokuskan pada hal yang terjadi selama proses berjalan, 2 memonitor aktivitas yang sedang berjalan, ketiga mengurangi hasil yang tidak diinginkan. Selanjutnya pengawasan umpan balik,
Yang pertama terjadi setelah aktivitas selesai dilaksanakan. 2. Memfokuskan pada kualitas dari hasil. 3. Menyediakan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja pada masa depan. Selanjutnya, pengawasan internal memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri sendiri. Dan pengawasan eksternal terjadi melalui supervisi dan penggunaan sistem administrasi formal. Menurut Nugraha 2005 dalam Birokrasi dan Lembaga, pengawasan terbagi menjadi 4, yaitu pengawasan internal dan eksternal, pengawasan preventif dan represif, pengawasan aktif dan pasif, pengawasan formal dan informal. 4. Tujuan pengawasan. Tujuan utama pengawasan adalah memperlancar roda pembangunan serta mengamankan hasil pembangunan. Kelima, fungsi pengawasan dalam administrasi pembangunan. Fungsi pengawasan dalam administrasi pembangunan yaitu pertama, meningkatkan kebertanggungjawaban dan keterbukaan sektor publik. Kedua, menekankan langkah-langkah pembenahan atau rekursi jika dalam suatu kejadian terjadi kesalahan atau perbedaan dari tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Hierarki fungsi pengawasan dalam administrasi pembangunan. Dalam administrasi pembangunan, hierarki pengawasan dilakukan sesuai dengan tingkatan dan ruang lingkupnya. Hal ini bersifat berjenjang dan dapat dilakukan sebagai bagian dari kegiatan yang organik dari dalam dan dari luar. Oleh karena itu, dikenal pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional dibagi menjadi 2, yaitu pengawasan internal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah seperti APFP dan Badan Pengawas Daerah, Bawasda, Provinsi, dan Kabupaten. Yang kedua, pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur di luar pemerintah seperti BPK dan DPRD. Pengawasan melekat. Pengawasan melekat adalah kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian secara terus-menerus dan dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Johnson, Cass, dan Rosenzweig 1973 membagi sistem pengawasan ke dalam 2 bagian, yaitu pengawasan organisasional dan pengawasan operasional. Yang pertama, pengawasan organisasional yaitu sistem pengawasan umum yang menilai kinerja keseluruhan dari suatu kegiatan di dalam organisasi. Standar pengukuran yang lazim digunakan bagi pengawasan jenis ini adalah pengukuran efektivitas. Yang kedua, pengawasan operasional, yaitu sistem pengawasan yang digunakan untuk mengukur kinerja harian suatu kegiatan dan memberikan langkah-langkah koreksi langsung. Faktor penyebab pelaksanaan pengawasan belum berlangsung optimal karena yang pertama, objek pemeriksaan sangat banyak dan tersebar. Yang kedua, keterbatasan aparat yang memiliki kemampuan SDM yang andal di bidang pengawasan. Yang ketiga, pengawasan melekat dari sudut tingkat pemimpin kepada bawahan belum berjalan lancar. Johnson, Cass, dan Rosenzweig 1973 juga menguraikan fungsi pengawasan dengan mengidentifikasikan 4 unsur pokok pengawasan, yaitu yang pertama, menentukan standar kinerja. Yang kedua, perumusan instrumen pengawasan yang dapat dipergunakan dalam mengukur kinerja suatu kegiatan. Yang ketiga, pembandingan hasil aktual dengan kinerja yang diharapkan. Yang keempat, pengambilan langkah-langkah pembenahan atau koreksi. Selanjutnya, ruang lingkup pengawasan administrasi umum, pemerintahan, dan pembangunan. Ruang lingkup pengawasan pembangunan sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan administrasi umum pemerintahan atau pembangunan meliputi yang pertama, kebijakan daerah, yang kedua, kelembagaan, yang ketiga, pegawai daerah, yang keempat, keuangan daerah atau kebijakan anggaran, yang kelima, barang daerah. Yang B, pengawasan urusan pemerintahan meliputi yang pertama, urusan wajib, yang kedua, urusan pilihan, dan yang ke-C, pengawasan lainnya meliputi yang pertama, dana dekonsentrasi, yang kedua, tugas pembantuan, yang ketiga, review atas laporan keuangan,
Dan yang keempat, kebijakan pinjaman hibah luar negeri. Hakikat pertanggungjawaban administrasi negara. Pertanggungjawaban perbuatan pemerintah muncul akibatnya dua hal, yaitu kewajiban hak dan kewajiban. Kewenangan hak dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pemerintah berupa pertanggungjawaban hukum, yakni pidana, perdata, dan ketiga administrasi negara. Kemudian etika disiplin, ALIPB, moral, dan politis. Berikut ini akan saya jelaskan pengertian dari pertanggungjawaban. Pertama, pengertian pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab yang berarti keadaan wajib yang menanggung segala sesuatu, atau jika terdapat suatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Dalam kamus hukum terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni liability atau the state of being liable, dan responsibility atau the state of being responsible. Liability merupakan istilah hukum yang luas atau a broad legal term yang di dalamnya mengandung makna menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab yang pasti, bergantung, atau yang mungkin. Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Kemudian adapun responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. Responsibility juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki, sebaliknya memberi ganti rugi atau kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. Dari responsibility ini muncul istilah responsible government yang menunjuk bahwa jenis-jenis pemerintah dalam hal pertanggungjawaban tersebut. Ketentuan atau undang-undang publik dibebankan pada departemen atau dewan eksekutif yang harus mengundurkan diri apabila penolakan terhadap kinerja mereka dinyatakan melalui mosi tidak percaya di dalam majelis legislatif, atau melalui pembatalan terhadap suatu undang-undang yang penting yang dipatuhi. Kemudian yang kedua, yaitu fautes de service, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan pada instansi pejabat yang bersangkutan. Berkenaan dengan persoalan yang disebutkan, yakni tentang pertanggungjawaban dan penerapan sanksi terhadap pejabat, diperlukan tidak hanya penjelasan pada pasal 116, tetapi juga dengan menentukan prosedur dan mekanisme acara penyelesaian. Dalam hal ini, teori hukum administrasi tidak dapat dijadikan jalan keluar, sebab yang dapat dijadikan jalan keluar adalah perbuatan, peraturan pelaksanaan, atau penentuan. Dalam hukum positif, teori hukum administrasi hanya dapat menjadi kerangka acuan dan pembuatan peraturan pelaksanaan dan menjadi pedoman untuk penentuan isi dari hukum positif. Pengawasan dan partisipasi publik. Yang pertama, hakikat pengawasan dan partisipasi publik. Pengawasan merupakan proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan, dan juga kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki jika ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Pengawasan juga merupakan fungsi manajemen yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi atau unit-unit dalam suatu organisasi, dan juga untuk menetapkan kemajuan sesuai dengan area yang dikehendaki. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita maknai bahwa kepengawasan merupakan kegiatan atau tindakan pengawasan dari seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, maupun wewenang untuk melakukan pembinaan dan penilaian terhadap orang atau lembaga yang akan dibinanya. Seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 lampiran Impres nomor 15 tahun 1985. Terdapat dua pengawasan. Yang pertama, pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang kedua, pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan.
Adapun ruang lingkup pengawasan yang meliputi yang pertama, kegiatan umum pemerintahan, yang kedua, pelaksanaan rencana pembangunan, yang ketiga, penyelenggaraan, pengurusan, dan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. Yang keempat, kegiatan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Yang kelima, kegiatan aparatur pemerintahan di bidang yang mencangkup kelembagaan, kepegawaian, dan ketetlaksanaan. Bentuk pengawasan. Bentuk pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Yang kita bahas pertama yaitu pengawasan internal. Pengawasan internal sendiri terbagi juga menjadi dua, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Yang pertama, pengawasan melekat. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus-menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan sesuai efisiensi dan rencana kegiatan. Tujuan pengawasan melekat sendiri adalah yang pertama, meningkatkan disiplin serta prestasi kerja dan mencapai sasaran pelaksanaan tugas. Dan yang kedua, menekankan sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang. Dan yang ketiga, menekankan hingga sekecil mungkin kebocoran serta pemborosan keuangan negara dan segala bentuk pungutan liar. Dan yang keempat, mempercepat penyelesaian perizinan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang kelima, mempercepat pengurusan kepegawaian serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya yaitu pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional, baik itu internal maupun eksternal pemerintah, yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang berhak melakukan pengawasan ini ada dua, yaitu BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan dan Inspektorat Jenderal Departemen. Inspektorat Jenderal Departemen sendiri memiliki tugas pokok, yaitu yang pertama, penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional. Yang kedua, pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, pelaksanaan perumusan administrasi inspektoral jenderal. Dan yang keempat, pemeriksaan terhadap semua unsur dan aspek yang dipandang perlu, meliputi bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan. Dan yang terakhir yaitu administrasi perlengkapan atau peralatan, perencanaan dan program, serta hasil fisik pelaksanaan kebijakan pembangunan di lingkungan departemen, dan hasil lanjutan dari dua pegawai tersebut adalah sanksi